AI bisa membaca dokumen panjang, merangkum isinya, bahkan mengubahnya menjadi tabel atau checklist yang rapi. Tapi ada satu masalah, output yang rapi itu belum tentu benar ya, dan informasi yang benar pun belum tentu tepat untuk konteks pekerjaan kita. Di video ini saya ingin menunjukkan satu workflow sederhana untuk mengubah dokumen panjang menjadi alat kerja dengan bantuan AI. Workflow-nya seperti ini. Kita mulai dari sumber, membuat peta, mengambil informasi yang dibutuhkan, mengaturnya kembali, lalu memverifikasi hasilnya. Saya akan memakai dokumen pengadaan sebagai studi kasus. Tapi cara berpikirnya bisa dipakai juga untuk regulasi, SOP, laporan, atau dokumen kerja lain. Targetnya setelah video ini selesai, teman-teman bukan hanya tahu cara membuat checklist dengan AI, tapi juga tahu 3 hal yang harus diperiksa sebelum hasilnya dipakai. Contoh yang saya gunakan ini adalah MDP, model dokumen pemilihan pengadaan langsung dari LKPP. Ini adalah dokumen acuan yang menjelaskan proses dan ketentuan dalam pengadaan. Di video sebelumnya, saya memberikan dokumen ini kepada AI, lalu memintanya untuk membuat peta proses dari tahap persiapan sampai serah terima dan pembayaran. Teman-teman nggak harus menonton video sebelumnya untuk mengikuti bagian ini ya, karena yang perlu kita ketahui hanya satu. Jadi, saya udah memberikan sumbernya dan AI sudah membantu saya memahami struktur besarnya. Nah, setelah punya peta ini, muncul kebutuhan berikutnya. Dokumen apa saja yang perlu diperiksa pada setiap tahap. Prompt lanjutan saya itu bisa dibilang sangat sederhana. Saya hanya tulis daftar dokumen dari awal tahap 1 sampai tahap 6 menurut dokumen tersebut. Nggak ada prompt panjang, nggak ada format yang rumit, nggak ada perintah seperti act as procurement expert. Tapi kenapa prompt sesingkat ini masih bisa bekerja? Karena konteksnya sudah dibangun sebelumnya. AI sudah menerima sumbernya, AI sudah tahu dokumen yang sedang dibicarakan, dan AI sudah membantu memetakan strukturnya. Jadi pelajarannya bukan bahwa kita harus selalu memakai prompt yang pendek. Pelajarannya adalah jangan menilai sebuah prompt tanpa melihat konteks percakapannya. Dalam pekerjaan nyata, kita tidak selalu butuh satu prompt yang sempurna. Kita bisa mulai dari kebutuhan, mencari sumber, memahami strukturnya, lalu mempersempit permintaan secara bertahap. Dari prompt tadi, AI mengelompokkan dokumen berdasarkan tahap prosesnya. Misal, pada tahap awal ada HPS, spesifikasi teknis, lalu pada tahap berikutnya ada dokumen penawaran, berkas kontrak, dokumen pelaksanaan, sampai dokumen serah terima. Saya sengaja nggak membacakan seluruh daftarnya di sini, tapi yang lebih penting adalah perubahan bentuk informasinya. Awalnya informasi ini tersebar di dalam dokumen panjang ya, MDP ini dokumen yang tebal. Lalu AI membantu mengekstraknya, lalu mengelompokkannya mengikuti peta proses yang udah dibuat. Setelah itu saya minta hasilnya diubah menjadi ini working checklist dengan 4 kolom. Ada tahap, nama dokumen, status, dan catatan. Untuk kolom status saya kosongkan agar bisa diisi saat pengecekan. Sedangkan kolom catatan dipakai untuk menyimpan kondisi penting. Misalnya, jika dipersyaratkan, jika diperlukan, atau jika ada. Di titik ini, output AI tidak lagi hanya enak dibaca, tapi ia juga mulai menjadi alat kerja sederhana. Tapi saya belum menganggap file ini sebagai checklist resmi yang otomatis berlaku untuk semua paket ya. Beberapa item memiliki kondisi tertentu dan ini hanya bisa berlaku jika ya memang diperlukan, jika ada atau memang dipersyaratkan. Artinya checklist ini masih semacam working output, semacam peta panduan kerja. Jadi checklist ini bantu saya melihat struktur dan mengingat apa yang perlu diperiksa. Tapi ini bukan pengganti dokumen sumber, bukan pengganti regulasi juga, dan belum jadi keputusan akhir. Ini berlaku bukan hanya untuk konteks pengadaan aja ya. Misal ketika AI ini mengubah regulasi jadi ringkasan, SOP menjadi tabel, atau laporan menjadi daftar tindakan, hasil pertama yang sebaiknya kita lakukan itu ya memperlakukan hasil itu menjadi working output sebagai peta panduan kerja draft awal, karena tahap berikutnya yang justru lebih menentukan daripada output ini, yaitu verifikasi. Sampai di sini kita udah bergerak dari source ke map, lalu ekstrak, dan
organize. Sekarang saya ingin menguji hasilnya dengan 3 pertanyaan. Apakah informasi ini benar-benar ada di sumbernya? Yang kedua adalah apakah konteksnya tepat? Dan apakah sumbernya ini masih relevan? Pengecekan pertama bukan sekedar cari apakah sebuah istilah muncul di dokumen ya. Saya juga perlu membaca kalimat di sekitarnya. Misal, di checklist mencantumkan jaminan pelaksanaan dengan catatan apabila dipersyaratkan. Jadi saya kembali ke MDP, mencari istilah itu, lalu melihat bagaimana sumber aslinya menjelaskan ketentuan itu. Karena ada perbedaan besar antara jaminan pelaksanaan wajib diserahkan dan jaminan pelaksanaan diserahkan apabila dipersyaratkan. Ini beda besar. Informasi utamanya terlihat sama, tapi kondisi penerapannya itu beda. AI ini bisa menangkap isi dokumen dengan cukup baik, tapi ketika informasi ini diringkas atau dipindahkan ke checklist, kata-kata kecil kayak jika, dapat, wajib, apabila, itu bisa kehilangan maknanya. Jadi verifikasi pertama itu bukan hanya apakah AI ini menyebut item yang benar, tapi ganti menjadi apa sebenarnya dikatakan oleh sumber tentang hal ini. Pengecekan kedua adalah konteks. Satu informasi ini bisa benar, tapi hanya benar dalam kondisi tertentu. Dalam contoh pengadaan, penerapannya itu bisa bergantung pada jenis pengadaan, tahap proses, bentuk kontraknya seperti apa, nilai paket, atau kondisi pelaksanaannya. Pada dokumen lain, konteksnya mungkin berbeda ya, siapa yang menjalankan, kapan ketentuan berlaku, dokumen apa yang menjadi pengecualikan, atau tindakan apa yang membutuhkan persetujuan. Karena itu ketika AI memberikan satu item, saya nggak nanya ini bener nggak ya, tapi saya juga nanya ini bener untuk kondisi yang mana. AI sangat bantu menyederhanakan informasi, tetapi semakin sederhana hasilnya, semakin besar juga resiko syarat dan konteks penting itu yang ikut menghilang. Untuk pengecekan selanjutnya yang sering terlewat itu, apakah sumber yang kita berikan pada AI itu masih relevan? MDP dalam contoh ini ya, itu terkait dengan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Ketika saya cek di JDIH LKPP, peraturan itu udah ada perubahan ya melalui peraturan LKPP nomor 4 tahun 2024. Di tingkat Perpres juga ada perkembangan dari Perpres nomor 16 tahun 2018, perubahan melalui Perpres nomor 12 tahun 2021 sampai perubahan kedua melalui Perpres nomor 46 tahun 2025. Tapi perubahan aturan ini nggak otomatis berarti seluruh dokumen sebelumnya itu salah atau nggak dapat digunakan ya. Pertanyaan yang tepat itu, apakah bagian yang sedang kita gunakan ini ikut terdampak oleh perubahan itu? Ini penting ya, karena AI bisa saja membaca sumber dengan benar, tapi kita sendiri kasih sumbernya itu ternyata udah ada perubahan. Jadi kesalahan tidak selalu berupa AI itu mengarang jawaban, masalahnya bisa berada pada konteks yang hilang, penerapannya yang berbeda, atau sumber yang nggak lagi sepenuhnya relevan. Jadi pelajaran utama dari contoh ini bukan tentang daftar dokumen pengadaannya ya. Yang lebih penting adalah workflow-nya. Kita mulai dari sumber, AI membantu map, lalu kita meminta AI melakukan ekstrak, hasilnya kita organize menjadi bentuk yang lebih mudah digunakan, dan sebelum dipakai, kita verifikasi. Bagi saya berarti minimal 3 pertanyaan. Apakah informasi itu benar-benar ada di sumber, apakah konteksnya tepat, dan apakah sumbernya masih relevan. Kalau 3 hal itu belum dipastikan, output AI masih saya perlakukan sebagai working output, hasil keluaran yang masih bekerja atau peta panduan kerja, bukan sebuah keputusan akhir. Disitulah AI ini menjadi lebih berguna. AI mempercepat pekerjaan membaca, mencari, mengelompokkan, dan membuat peta awal. Waktu dan perhatian kita kemudian bisa digunakan untuk bagian yang memang membutuhkan judgement, penilaian kita pribadi. Jangan hanya cek jawaban AI, cek juga sumber, konteks, dan relevansinya. Karena tujuan kita bukan sekedar menghasilkan dokumen yang terlihat rapi ya, tapi hasilnya itu juga bisa dipakai sebagai alat bantu dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan kalau teman-teman ingin saya lanjutkan contoh membandingkan antara peraturan lama dengan peraturan baru, bisa tulis di komentar kasusnya seperti apa, kita coba di video selanjutnya.